Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Cahyani, NPM 1921911097 dari kelas C Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis saya tentang KI dan KD mata pelajaran PJOK Kurikulum 2013. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru terlebih dahulu, lembaga pendidikan harus mempersiapkan perangkat pembelajaran agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Karena perangkat pendidikan itu merupakan pegangan guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, maupun di luar kelas. Salah satu yang termasuk ke dalam perangkat pembelajaran itu adalah standar isi yang di dalamnya terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi inti terlebih dahulu. Nah, kompetensi inti dapat diartikan sebagai kualitas yang harus dicapai seorang siswa melalui proses pembelajaran secara aktif. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan Sehubungan dengan hal tersebut, peserta didik diharapkan mampu memiliki gambaran dalam 3 aspek ini. Nah, pada 3 aspek, peserta didik diharapkan memiliki sopan santun dalam bersikap dengan sesama. Aspek pengetahuannya, peserta didik harus mampu memahami berbagai informasi yang diterima. Nah, pada aspek keterampilannya, peserta didik diharapkan mampu menyalurkan berbagai kreativitasnya untuk menciptakan hal-hal baru. Sedangkan pengertian dari kompetensi dasar ini merupakan acuan untuk mengembangkan materi pokok kegiatan pembelajaran dan standar kompetensi lulusan untuk penilaian. Nah, kompetensi dasar ini dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Nah, langsung saja ke dalam perbedaan kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat, kelas, ataupun program. Nah, sedangkan kompetensi dasar yaitu kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran yang terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti. Nah, berikut di sini saya akan memperlihatkan kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk ranah SMP atau MTS. Nah, berikut ada dari kelas 7 ya, dari kelas 7 dulu. Ini adalah tabel kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 7 SMP atau MTS. Kompetensi intinya itu ada sikap spiritual. Deskripsi kompetensinya itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya ada kompetensi inti sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan atau keberadaannya. Selanjutnya kompetensi inti pengetahuan. Deskripsinya itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, dalam kompetensi dasarnya itu ada yang pertama memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana atau tradisional. Dan yang kedua, memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana dan atau tradisional. Yang ketiga, memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau permainan tradisional. Yang keempat, memahami gerak spesifik seni bela diri. Yang kelima, ada memahami konsep latihan
peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh dan kelenturan dan pengukuran hasilnya. Yang keenam ada memahami berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Yang ketujuh ada memahami variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian atau langkah dan ayunan lengan mengikuti irama, ketukan, tanpa atau dengan musik sebagai pembentuk. Musik itu sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama. Nah, dalam yang selanjutnya ada yang ke-8, memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik. Yang ke-9 ada memahami perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder, dan mental. Yang ke-10 ada memahami pola makan sehat bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan atau terhadap kehidupan sehari-hari. Yaitu yang selanjutnya kompetensi inti keterampilan. Nah, dalam kompetensi inti ini ada keterampilan yaitu dengan deskripsinya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti dalam keterampilan. Dalam deskripsinya yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai atau merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstraknya itu menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, kompetensi dasarnya itu yang pertama ada mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana atau tradisional. Yang kedua ada mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana atau tradisional. Yang ketiga ada mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Yang keempat ada mempraktikkan gerak spesifik seni bela diri. Dan yang kelima ada mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh dan kelenturan yang harus mengukur hasil dari yang ia jalankan. Nah, yang keenam ada mempraktikkan berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Yang ketujuh ada mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian atau langkah dan ayunan lengan mengikuti irama ketukan tanpa atau dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama. Yang kedelapan ada mempraktikkan konsep gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik. Yang kesembilan ada memaparkan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder, dan mental. Yang kesepuluh ada memaparkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Itu adalah KI dan KD mata pelajaran PJOK untuk kelas 7 kurikulum 2013. Nah, yang selanjutnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk tingkat SMP kelas 8 ya atau kelas 2. Nah, dalam kompetensi ini ada sikap spiritual. Dalam deskripsi kompetensinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya ada sikap sosial yang menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan atau pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya ada pengetahuan. Dalam segi pengetahuan yaitu deskripsinya itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya
rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, dalam kompetensi dasarnya itu ada memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana atau tradisional. Yang kedua ada memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana atau tradisional. Yang ketiga ada memahami variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Yang keempat ada memahami variasi gerak spesifik seni bela diri, dan yang kelima ada memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Yang kelima tadi ada kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi dan pengukuran hasilnya ya. Dan yang keenam ada memahami kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Yang ketujuh ada memahami variasi dan kombinasi gerak yang berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama. Yang kedelapan ada memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dalam permainan air dengan atau tanpa alat. Yang kesembilan ada memahami perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Yang kesepuluh ada memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Nah, di dalam kompetensi inti itu ada keterampilan, di mana deskripsinya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan atau mengurai rangkaian, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstraknya yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam bentuk pandangan atau teori. Nah, di dalam kompetensi dasarnya yang pertama yaitu ada dalam kompetensi dasarnya yang pertama itu ada mempraktekkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional. Yang kedua ada mempraktekkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil. Dalam permainan bola kecil sederhana atau tradisional. Yang ketiga ada mempraktikkan variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan melempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Yang keempat ada mempraktikkan variasi gerak spesifik seni bela diri. Yang kelima ada mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, dan pengukuran hasilnya. Yang keenam ada mempraktikkan kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak, aktivitas spesifik senam lantai. Yang ketujuh ada mempraktikkan prosedur variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama, ketukan, atau tanpa dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama. Nah, selanjutnya yang kedelapan ada mempraktikkan gerak spesifik salah satu gaya renang dalam permainan. Yang kesembilan ada memaparkan perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Yang ke-10 ada memaparkan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Nah, itu adalah KI dan KD untuk tingkat SMP kelas 8. Nah, yang selanjutnya ada KI dan KD tingkat SMP kelas 3. Nah, dalam kompetensi intinya yaitu ada sikap spiritual, dengan deskripsi kompetensinya itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Yang selanjutnya ada sikap sosial, yaitu deskripsinya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, yaitu santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang selanjutnya ada kompetensi inti dalam pengetahuan, yaitu deskripsinya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, di sini di dalam ranah pengetahuan ini ada KD-nya. Itu kompetensi dasarnya. Yang pertama ada memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Yang kedua ada memahami kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Yang ketiga ada memahami kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan melempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Yang keempat ada memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri. Yang kelima ada memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Yang keenam ada memahami kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai. Nah, yang ketujuh ada memahami variasi kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan inti latihan dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Nah, yang kedelapan ada memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dalam bentuk perlombaan. Yang kelima ada memahami tindakan P3K pada kejadian darurat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Yang ke-10 ada memahami peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti keterampilan dengan deskripsinya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan atau mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstraknya yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, dalam KD-nya itu dalam kompetensi dasarnya yang pertama ada mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam bola besar sederhana atau tradisional. Yang kedua ada mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana atau tradisional. Yang ketiga ada mempraktikkan kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Yang keempat ada mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri. Yang kelima ada mempraktikkan penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Yang keempat ada mempraktikkan kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai. Yang ketujuh ada mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan atau ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik sebagai bentuk gerakan pemanasan inti latihan dan pendinginan dalam aktivitas gerak senam irama. Nah, dan yang ke-8 ada mempraktikkan gerak spesifik salah satu gaya renang dalam bentuk perlombaan. Yang ke-9 ada memaparkan tindakan P3K pada kejadian darurat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Yang ke-10 ada memaparkan peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Nah, keterangannya yaitu dalam KI dan KD untuk ranah SMP ini yaitu untuk kompetensi dasar permainan bola besar dan permainan bola kecil dipilih sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia.
Dan dipastikan guru tidak mengajarkan pada salah satu pembelajaran yang diminati oleh gurunya, melainkan diminati oleh siswanya agar siswa tidak terpaksa dan materi atau PJOK menjadi momok bagi siswanya. Pembelajaran aktivitas selanjutnya ada pembelajaran aktivitas bela diri selain pencaksilat, dapat juga aktivitas bela diri lainnya seperti karate, judo, taekwondo dan lain-lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Olahraga bela diri pencaksilat mulai diajarkan pada kelas 4 dikarenakan karakteristik psikis anak kelas 1, 2, dan 3 belum cukup untuk menerima aktivitas pembelajaran bela diri. Yang selanjutnya ada pembelajaran aktivitas air. Itu boleh dilakukan sesuai dengan kondisi jika bisa dilakukan atau bisa digantikan dengan aktivitas lain, aktivitas fisik lainnya yang terdapat di dalam lingkup materinya. Nah, untuk tingkat SMA sederajat, untuk KI dan KD-nya saya akan memperlihatkannya dalam bentuk tabel yang akan saya tampilkan setelah ini. Nah, berikut ada keterangan untuk KI dan KD dalam mata pelajaran PJOK kurikulum 2013 ini. Yaitu ada untuk kompetensi dasar dalam permainan bola besar dan permainan bola kecil dapat dipilih sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia, dan dipastikan guru tidak mengajarkan pada salah satu pembelajaran yang diminati oleh gurunya, melainkan diminati oleh siswanya agar siswanya tidak terpaksa dan PJOK menjadi momok bagi siswanya. Nah, yang selanjutnya ada pembelajaran aktivitas bela diri selain pencaksilat, dapat juga aktivitas bela diri lainnya, jadi digantikan dengan aktivitas bela diri lain, yaitu contohnya seperti karate, judo, taekwondo, dan lain-lain, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Olahraga bela diri pencaksilat itu mulai diajarkan pada kelas 4 SD, dikarenakan karakteristik psikis anak kelas 1, 2, dan 3 belum cukup untuk menerima aktivitas pembelajaran bela diri. Yang selanjutnya, dalam pembelajaran aktivitas air boleh dilaksanakan sesuai dengan kondisi jikalau tidak bisa dilaksanakan atau digantikan dengan aktivitas fisik lainnya yang terdapat di lingkungan materi. Jadi kesimpulannya, tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Nah, kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Setiap jenjang pendidikan mempunyai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang berbeda. Itu disesuaikan dengan tingkat capaiannya yang ingin dicapai oleh suatu pendidikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kata atau salah dalam
penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.